Perundingan kedua di Islamabad batal, Donald Trump memperpanjang gencatan senjata, namun di Selat Hormuz, ombak masih membawa aroma perang. Sebenarnya apa yang terjadi sih Bang? Itu J-Defense sudah mau berangkat, tiba-tiba nggak jadi. Ya, jadi atas permintaan Field Marshal Munir, Asim Munir, supaya bukan dibatalkan, tetapi dilihat dulu perkembangan. Oke. Karena di Iran ini terjadi satu hal yang penting, rupanya pertarungan antar faksi, politisi, teknokrat dengan jenderal-jenderal Seperti yang udah kita prediksi. Kita coba jelaskan. Nah, ini menarik kan? Jadi perundingan ini masih tertunda, ya. Kita nggak tahu sampai kapan, dan saya kira Donald Trump juga sekarang ini sedang menarik nafas, bernafas dulu. Karena kalau berunding sekarang satu teken, katakanlah Galibaf datang teken, tapi Jenderal Fahidi yang Panglima Garda Revolusi dan menguasai kendali Garda Revolusi di berbagai wilayah Iran, kalau dia nggak sepakat kan juga susah, ya kan? Walaupun kita dengar beberapa pernyataan dari Masoud Pezeshkian, presiden berkata bahwa perang ini sudah tidak menguntungkan baik Iran maupun Amerika. Ini Masoud Pezeshkian ini presiden yang kemarin pidato minta maaf kepada negara-negara Teluk yang diserang oleh Iran kan. Kemudian kemarin lebih bagus lagi dia ngomong, bagus dalam pengertian suara moderasi yang realistik ya, yang kita selalu dorong kan. Dia bilang bahwa ini presiden loh yang bilang, presiden Iran, perang ini sudah tidak menguntungkan Iran dan tidak menguntungkan Amerika juga. Jadi kalau yang biasa kita dengar propaganda dari pemerintahan Iran kan bahwa Iran sudah menang, Iran bertahan, Iran jaya, Iran sudah menaklukkan para invader gitu, kayak gitu-gitulah. Tapi Masoud Pezeshkian bersuara sangat berbeda. Nah, sebelumnya kan Menteri Luar Negerinya Abbas Araghchi itu kan bilang bahwa setelah Xi Jinping meminta kan, dia juga bilang bahwa Selat Hormuz itu belongs to the international community, international water kan. Tetapi kemudian oleh pasukan Garda Revolusi ya nyerang lagi dengan perahu-perahu kecil itu loh, speedboat kecil itu loh. Kebetulan yang diserangkan tanker India yang terakhir. Nah, jadi masih harus dilihat Trump menggunakan ini sebagai kesempatan untuk menarik nafas, untuk menentukan apa pilihan-pilihan langkah-langkah ke depan gitu loh. Memang banyak yang mengatakan kan bahwa ini politik domestik Amerika juga menajam gitu loh. Seru banget ya. Memang demokrasi kan kekuatannya di situ. Bukan hanya perang ini, setiap perang kalau itu di negara demokratis dilakukan oleh negara demokratis selalu mendatangkan pro kontra, dan tajam sekali politisinya ngomong. Dan ada kendala secara peraturan, secara undang-undang kan di Amerika. Kalau ini kan 60 hari, dia masih bisa kayak executive order lah ya, excursion, military excursion gitu. Tapi batas 60 harinya kan 1 Mei. Kalau 1 Mei-nya belum selesai, dia harus melapor ke Kongres. Artinya kalau melapor kan ada persetujuan apa tidak persetujuan, tetapi dia juga masih punya space di situ perpanjangan 30 hari. Dari 60 hari dari 60 hari. Dari 1 Mei itu. Jadi kira-kira batas waktu dia sebagai presiden untuk bebas ya, tanpa harus ada cawe-cawe Kongres secara day to day itu masih 1 Mei plus 30 hari. Ini kan juga jadi dia harus berpikir dalam pengertian itu sambil melihat suara dukungan. Kalau dukungan kan sejak semula perang ini didukung kira-kira 40% lah rakyat Amerika. Benar-benar base-nya Republikan, base-nya Trump, MAGA Trump. Kalau Demokrat, apapun yang dilakukan Trump kan nggak didukung. Nah, yang menarik ini kan suara intelektual. Kalau misalnya yang menarik kan kayak Farid Zakaria sejak awal kan bilang, ini kan geopolitik. Dia bilang ini barangkali nggak bagus nih kalau secara geopolitik, terutama yang dia sesalkan kan misalnya karena sambil melakukan perang pada Iran, hubungan
Amerika dengan sekutunya terutama NATO countries itu jadi agak renggang. Ya kan biasa dewa mabuk kan. Ngomongnya kan dia orang bilang kalau Trump itu you either listen to him literally or seriously, but not both gitu loh. Serius tapi kata-katanya jangan diartiin segitu aja gitu. Atau sebaliknya gitu, lu anggap serius kata-katanya tapi jangan perbuatannya gitu. Nah kalau Fareed Zakaria kan melihat itu. Nah yang paling menarik sebenarnya kalau intelektual itu bukan Republikan, dia selama ini tradisi Demokrat, pendukung Obama, pendukung Biden itu Thomas Friedman. Thomas Friedman ini dari New York Times, salah satu kolumnis wartawan yang paling senior, pemenang beberapa Pulitzer Prize ya, menulis buku yang sangat bagus tentang Timur Tengah, From Beirut to Jerusalem. Ini dapat penghargaan, dapat macam-macam. Nah, dia menulis satu kolom minggu lalu yang bagus memperlihatkan betapa terbelahnya perasaan yang ada, dilemanya ya. Dia bilang bahwa, of course, saya akan sangat senang kalau rezim teokrasi militer di Iran tumbang. Karena ini kan rezim yang sudah hampir setengah abad menjepit rakyatnya sendiri, menjadi sumber dari banyak problem politik di Timur Tengah. Karena kan Iran proksinya di Lebanon, di Houthi, di mana terus ingin menjadi alternatif dunia modern dengan kembali kepada divine law, hukum-hukum Tuhan yang dibalut oleh senjata dan kekuasaan militer gitu loh. Dia bilang kita bebaskan rakyat Iran dari rezim seperti ini. I will be very happy kalau bisa. Cuman dia bilang bahwa tapi saya juga nggak pengen kalau Trump menang. Karena kalau Trump menang secara politik dia makin kuat. I don't want America to belong to the Trumpian camp. Ini dilema banyak orang. Iya kan? Kalau kita kan nggak menghadapi dilema itu kan kita bukan warga Amerika. Kita nggak milih Trump atau bukan Trump. Tapi kan kita sama dengan Friedman, kita pengen supaya rakyat Iran terbebas dari jepitan rezim yang sudah membeku dalam waktu itu. Kita pengen Iran itu mulai melangkah arah baru ke arah yang seperti Dubai, Abu Dhabi secara bertahap. Kita nggak bicara demokrasi atau otokrasi, ya kan? Di Dubai kan juga bukan demokrasi dalam pengertian American democracy, tetapi kan terbuka, perdagangan yang terbuka, lalu lintas manusia yang terbuka, tanpa pretensi ingin hidup yang berbeda dari apa yang nyata. Mereka realistis bahwa hidup modern ya begini, tinggal bagaimana memaksimalkan potensi baiknya, meminimalisasi potensi buruk. Itu kan itu. Kira-kira kayak gitulah. Kayak kita lah, realistis dalam kehidupan. Nah, ya, jadi Thomas Friedman menggambarkan dilema yang dihadapi banyak orang di Amerika. I love the Iranian people. Kita cinta orang-orang Iran yang meminta kebebasan. Tapi kita nggak pengen Trump menang. Kira-kira kayak gitu. Nah, di tengah-tengah pendapat seperti itu ada pendapat-pendapat yang sangat bagus dan saya kira para pemirsa kita, viewers kita kalau mau coba lihat Abbas Milani, profesor politik dan sejarah dari Stanford University, salah satu perguruan tinggi terbaik di Amerika ya. Abbas Milani ini orang Iran. Oh, orang Iran. Ya, dia imigran. Dia pernah dipenjara di Boscha. Dia dulu Marxis kiri tapi kemudian menjadi lebih terbuka dan dia menjadi profesor yang sangat bagus. Dialah orang yang paling mampu menjelaskan Iran sekarang di Amerika, sejarahnya, dilemanya. Kan dia mengalami sendiri. Dia ilmuwan dan juga aktivis waktu muda. Kan makanya dipenjara kan. Nah, tapi lewat orang seperti dia nulis buku yang bagus tentang Shah Abbas Milani. Kalau tadi Tom Friedman kan From Beirut to Jerusalem. Kalau ini tentang Shah, tentang sejarah Iran. Jadi publik Amerika di tengah prahara perang ini disajikan dengan berbagai pendapat yang bagus, dalam dan tajam. Ada yang pro, ada yang ada yang dilematis gitu loh. Kayak Thomas Friedman. Kalau Milani kan jelas sekali dia orang Iran, dia mengerti. Kalau Krugman udah kon banget ya? Kalau Krugman kon banget dari awal kan. Sejak Trump soal tarif kan dia sudah hajar terus. Malah Paul Krugman kan pemenang Nobel Ekonomi yang sangat kita hargai ide-ide ekonominya. Tapi
dalam suasana hati dia yang panas, dia menulis politik. Aduh, kalau membaca aja itu kuping kita pun jadi agak merah. Teroris in chief. Dia judulnya teroris in chief. Dia bilang Trump itu teroris. Tapi itu kan kekuatan demokrasi Amerika. Yeah. Jadi ini bukan perpecahan, tapi itu adalah satu kekuatan, satu warna demokrasi yang pekat manakala berhadapan dengan soal yang memang kontroversial. Nah, kalau di Iran kan tidak ada perdebatan terbuka, internetnya masyarakat kan masih diblok ya. Sorry Bang, sebelumnya yang profesor dari Stanford itu bilang apa tadi ya? Kalau Abbas Milani menjelaskan bahwa memang rezim ini represif. Dan dia teokrasinya itu mimpi masa lalu. Ini kan dia tahu betul dari mana secara teologi, secara intelektual asal muasal nih rezim teokrasinya Khomeini dan Khamenei. Dia sampai membahas soal Sayyid Qutb. Ali Khamenei itu almarhum Ayatollah itu menerjemahkan 4 karya Sayyid Qutb. Sayyid Qutb ini kan pernah hidup di Amerika tahun 50-an yang melihat bahwa orang dansa-dansa aja sudah menjadi simbol dekadensi moral. Lagu rock and roll itu simbol dekadensi moral. Dia menolak modernitas seperti itu. Dia kembalikan, dia bilang masyarakat yang diatur oleh hukum-hukum Tuhan. Cuma oleh kami ini dibilang hukum Tuhan plus bedil juga dong. Kalau nggak gitu siapa yang mau ikut? Dengan pengertian yang fanatik, yang keras. Velayat Faqih. Yang berkuasa itu, yang paling tinggi itu kaum ulama, perwakilan Tuhan di bumi. Tapi kan orang nggak ada yang mau ikut kalau lo enak aja lo wakil Tuhan di bumi. Nah, dia pakai tentara untuk mengawal itu gitu loh. Nah, Abbas Milani ini menjelaskan dengan sangat baik. Ya, kalau saya kan menceritakan dengan gampang, tetapi dia kan professor of history. Jadi saya kira perlu diikutin juga sekali-sekali oleh netizen kita yang bisa berbahasa Inggris. Kalau enggak kan sekarang di YouTube banyak lah, ada bisa ChatGPT, translate tuh bahasa gitu. Bagus banget. Nah, kalau kita lihat di Iran kan tidak ada perdebatan. Karena kan ya namanya otokrasi dan rakyatnya juga belum boleh tahu banyak kan, makanya internetnya masih diblokade gitu. Dan tetapi setiap kekuasaan kan punya faksi. Nah, ini kan kalau di Amerika kan Republikan, Demokrat. Dalam Republikan ada lagi faksi-faksi, tapi kan terbuka. Kalau di Iran tertutup, tapi sekarang mulai muncul benih-benih yang tajam. Bang, tunggu Bang. Sebelum muncul itu kita ngopi dulu boleh nggak? Oke, sebelum lanjut nih, kan dunia sedang ramai oleh perang dan propaganda. Mungkin yang butuh ruang tempat berteduh yang tenang, berpikir jernih, salah satunya ada di Perpustakaan Umum Freedom Institute di Wisma Bakri, Kuningan, Jakarta Selatan. Tempatnya nyaman, dingin, koleksi buku lengkap, up to date, gratis yang paling penting. Bukunya Abbas Milani saya kira kita belum punya, tapi kita lagi pesan. Oke, mantap. Abbas Milani. Pokoknya ada buku bagus baru, up to date kita. Up to date. Jadi kalau ingin memahami dunia lewat pengetahuan, bukan sekedar kebisingan saja, tempat ini layak untuk teman-teman kunjungi. Lanjut Bang. Dalam negerinya Iran nih. Ini jadi selama ini Amerika tuh sama siapa ngobrolnya jadi? Kemarin kalau kan ada pecah begini. Makanya kalau kemarin kan Galibaf kan sama Abbas Araghchi kan Menteri Luar Negeri. Tapi rupanya dalam seminggu 2 minggu terakhir dengan kegentingan yang semakin, karena blokade ini kan luar biasa dampaknya. Secara ekonomi ya. Secara ekonomi kan Iran kehilangan penghasilan setiap hari sekitar 400 sampai 500 juta dolar. Kira-kira 6 sampai 7 triliun per hari. Selama sebulan lebih perang kan Trump tidak memblokade kapal-kapal karena ini kan ke Cina, jualannya 90% kan ke Cina. Jadi dibiarin aja karena ini kan bukan perang terhadap rakyat Iran, tetapi perang terhadap penguasa dan kekuasaan Iran kan. Jadi tapi dengan adanya blokade kan itu pun berhenti dan Xi Jinping kan ternyata yang dikhawatirkan semula kan kalau Cina bereaksi keras ternyata dia memahami dan malah meminta Iran bebasin dong Selat Hormuz karena kan blokade itu respon Amerika terhadap cara Iran memainkan kartu Selat Hormuz. Karena itu dengan blokade kan jadi ekonomi menjepit. Kabar terakhir
itu pegawai negeri dan tentara Iran sudah tidak dibayar gajinya. Ini kan kata beberapa sumber wartawan yang di sana atau orang-orang yang berhubungan dengan keluarganya yang masih sempat bisa berhubungan kan, dan juga sudah mulai muncul pengungsi-pengungsi keluar dari Iran kan. Itu kan diwawancara oleh wartawan di Turki, di Azerbaijan gitu. Nah, jadi menjepit sebelum perang aja kan krisis ekonomi sudah. Krisis perbankan, krisis finansial, krisis bahan-bahan pokok, krisis air. Sekarang kan makin menjepit. Dalam situasi keterjepitan itulah sekarang gencatan senjata kan. Nggak ada perang. Tetapi kelihatan bahwa mulai perbedaan antara faksi politik dan teknokrat ya yang diwakili oleh Presiden Masoud Pezeshkian dan Abbas Araghchi. Di satu pihak ya, dan di pihak lain itu kaum garis kerasnya sekarang yang mengambil alih kekuasaan Ayatollah sekarang ya, yang sedang koma itu, yaitu Jenderal Fahidi, Ketua Panglima IRGC-nya, Panglima Garda Revolusi ya, IRGC, Garda Revolusi lah gampangnya gitu. Nah ini kemarin belum terlalu manifest. Nah, sekarang katanya sudah mulai tajam kan Jenderal Munir kan baru ke Teheran 2-3 hari kan. Mungkin dia berkata kepada Trump bahwa kasih dulu beberapa waktu supaya the tension is resolved ya. Karena percuma aja kalau tanda tangan dengan satu pihak lainnya belum setuju kan, repot sendiri. Sehingga barangkali itu yang membuat Trump sekarang ini kan belum ada keputusan mau perpanjangan gencatan senjata berapa lama dan apa. Yang jelas blokade masih jalan terus. Tapi how long will it take untuk dia kasih deterrence lagi dalam bentuk ancaman pengeboman atau dia perpanjang gencatan senjata, we'll see. Nah, kalau demokrasi tadi banyak perbedaan pendapat, pidato yang keras dan tajam, tapi itu kan kekuatan demokrasi. Kalau sistem teokrasi dan kediktatoran seperti di Iran yang tertutup, kalau mulai perpecahan bisa bahaya. Karena bisa jadi kudeta, bisa jadi perang sipil. Kalau misalnya rakyat yang kemarin meminta perubahan sekarang muncul, ya, kemudian ada kerjasama atau ada kaitan dengan kaum reformis politisi yang ingin jalan baru di Iran, maka itu barangkali yang kita harapkan, ya. Makanya kan tentara revolusi sekarang kata wartawati BBC itu di jalan-jalan sudah mulai banyak tentara. Sudah mulai banyak pasukan Basij, pasukan paramiliter untuk menjaga jalan karena rezim penguasa takut dengan rakyatnya sendiri. Kalau ada perang kan rakyat takut dengan rudal. Sekarang rudalnya sudah nggak ada, pemerintahnya yang takut kepada rakyatnya sendiri. Jadi rakyat yang ingin perubahan. Ingin bernafas lega dari rezim yang sudah gagal selama hampir setengah abad. Kan itu, mereka kan mulai bertanya kenapa kita nggak bisa seperti di Turki ya. Turki kan juga negara Islam yang besar, tetapi kayak bagus teknologi terbuka, perdagangannya oke, tidak ada neko-neko dari segi international political dan geopoliticsnya gitu. Kenapa kita nggak bisa kayak Dubai ya? Kenapa kita nggak bisa kayak rakyat di Qatar ya? Itu kan mulai kalau situasi normal mulai bertanya lagi dong orang. Kemarin aja mereka udah sebelum perang jutaan turun ke jalan meminta jalan baru di Iran. Nah ini yang saya kira ditunggu oleh Trump. Dia nggak akan buru-buru. Dia bilang time is on my side. Betul juga Pak Trump ini. Waktu di pihak dia. Kenapa? Ya tadi ekonomi jepitannya. Kalau blokadenya jalan terus. Dalam situasi seperti sekarang kehilangan 6 triliun rupiah per hari. 400 juta dolar ya. Cash flow ya. Buat pemerintah dan Garda Revolusi. Kata beberapa pengamat ekonomi yang mengerti Iran, barangkali daya tahan ekonomi Iran tinggal seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Karena kalau pegawai aja sudah nggak bisa dibayar, pertanyaan kalau mau dibayar dari mana uangnya? Suruh cetak duit kan sekarang aja inflasinya sudah 150%. Inflasi sudah triple digit, bukan lagi double digit. Cetak uang boleh aja, tapi kan lama-lama jadi tumpukan kertas. Kan itu problemnya. Jadi dilema ini saya kira Trump juga mengerti. Makanya dia bilang, buat apa saya buru-buru dulu sekarang. Jenderal Munir juga barangkali waktu dia ke Teheran kan bertemu dengan banyak pihak. Dan ini yang membuat dia memberikan pandangan kepada Donald Trump.
jangan buru-buru. Oke, jadi di Iran tuh ada beberapa kubu yang moderat, itu Masoud Pezeshkian presiden Iran dan Abbas Araghchi, kemudian yang masih garis keras tuh Fahidi. Ya. Ghalibaf belum tahu di mana. Ghalibaf masih agak belum tahu nih, karena kan dia walaupun dia politisi, ketua DPR, ketua parlemen, tapi kan dia juga bekas jenderal Garda Revolusi. Lalu, jadi kita lihat. Kalau mulahnya gimana? Kan ada juga ini juga yang jadi teka-teki. Kemana mulah yang 88 majelis itu yang memilih Ayatollah? Itu kan di KOM. Mereka memang tidak punya tentara dalam pengertian ya dia di atas tentara kan, tetapi kan tidak punya pasukan langsung. Ini juga teka-teki, kemana mereka semua? Yang juga paling penting kita amati apa yang terjadi dengan tentara reguler, bukan tentara Garda Revolusi loh ya. Kalau tentara Garda Revolusi mungkin jumlahnya 100 sampai 150 ribu dengan pasukan basisnya. Tapi tentara reguler Iran itu bisa sampai 200 ribu dan tidak berpolitik, dalam pengertian mereka tentara profesional, tidak ideologis gitu. Kemana mereka? Itu apakah Masoud Pezeshkian dan Araghchi ini, Menteri Luar Negeri, bisa ada hubungan dengan mereka? Kalau ada hubungan dengan mereka, cepat sekali perubahan ini, cepat sekali. Kalau mudah-mudahan tidak terjadi perang sipil yang berdarah, karena itu kan you never know. Tetapi ini disinilah pemimpin itu diuji intuisinya. Intuisi itu kalau kata Bismarck, kalau kemarin kan kita bilang Hegel, sekarang Bismarck ini salah satu pemimpin yang mempersatukan Jerman di tahun 1871 gitu. Dia bilang kita dalam kekuasaan nggak pernah mengerti kemana arahnya sejarah. Kalau tadi kan Hegel filosofi kan, kalau dia sebagai pemimpin politik dia bilang kita barangkali seperti mendengarkan jejak-jejak langkah Tuhan atau the heartbeat of history, horse yang kita nggak bisa lihat kudanya, kita bisa lihat derapnya. Paling-paling kita bisa lihat kalau begitu dia lewat kita luncat, kita pegang ekornya, kita ikut dalam arus sejarah. Nah, kapan kita luncat memegang ekor kuda sejarah itu, kata Bismarck, that is the intuition of leadership gitu loh. Apakah Masoud Pezeshkian bisa memainkan peran itu dan mengumpulkan kaum tentara reguler atau sempalan tentara yang nggak puas? Itu kita nggak tahu. Tetapi dalam situasi yang sudah terjepit, sudah nggak banyak pilihan seperti sekarang, hal itu bisa terjadi almost anytime. Nah ini yang kita tunggu dan juga ditunggu semua orang sekarang. Satu lagi Bang, ini Bang, apakah tarik nafasnya Trump ini juga dia pengen ngelihat rakyat Iran yang pengen perubahan bangkit? Sejak awal kan memang waktu dia pidato mengawali perang, dia bilang, the people of Iran, I love you, now it is your time. This is your time. Tapi kenapa ya takut tadi? Ya kan orang takut dengan rudal segala macam. Kan Trump juga bilang sementara rudalnya masih ada, masih banyak, kalian stay at home aja dulu. Nah sekarang kan gencatan senjata nggak ada rudal. Makanya kan tentara sekarang takut pada rakyatnya sendiri, bukan takut pada rudal. Makanya mereka jagain jalan-jalan tuh katanya wartawan BBC ya. Nah kita lihatlah. Nah ini penting untuk kita lihat fakta-faktanya gitu. Oke. Acoks, ada pertanyaan dari pinggir lapangan. Pinggir lapangan tadi katanya. Iran kenapa selalu jadi pemenang ya? Jadi di netizen Indonesia atau di media mainstream Iran menang sudah. Iya, di media mainstream kita banyak banget saya kira suara-suara pro Iran. Iran menang lah, Iran menaklukkan Amerika lah, segala macam. Ya wajar-wajar aja lah. Kan ini ada berbagai macam elemen ya, sentimen pro underdog, ya kan biasa kan, yang lemah gitu. Itu kita biasanya simpati gampang. Sayangnya kan tidak diiringi oleh pengertian yang mendalam tentang Iran, bahwa ini rezim teokrasi, otoriter yang sudah sekian puluh tahun menjepit rakyatnya sendiri dengan sebuah paham yang keliru tentang dunia, yang tidak realistis, dan karena itu persepsi tentang kedaulatan, anti-imperialisme yang tidak lagi menggambarkan realita modern. Sehingga
jalan yang ditempuh jalan bersenjata, rudal, ada uang bikin rudal, ada uang bikin ini, bukan yang seperti Dubai, seperti Abu Dhabi, seperti kita-kita. Ya, Rim Al-Hashimi kemarin bilang kan, menggunakan kekayaan minyaknya untuk pembangunan ekonomi, bukan bikin nuklir, bikin rudal, bikin itu gitu loh. Itu rakyat Iran pun sekarang udah bosen kan, malah bilang kenapa kita nggak bisa kayak Turki, kenapa kita nggak bisa kayak rakyat di Dubai yang sejahtera, bebas, terbuka gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini kan kurang dipahami oleh publik dan media di Indonesia. Jadi simpatinya itu simpati gampangan yang tidak banyak mempelajari sejarah dan tidak mengerti fakta. Kalau soal militer kan jelas sekali, setelah sebulan kan langit di Iran itu totally dominated by the US dan Israeli forces kan. Nggak ada perdebatan bahwa kekuatan militer Iran mampu menandingi Amerika. Nggak ada perlawanan sama sekali. Itu kan fakta. Memang menyakitkan. Ya kadang-kadang kan orang nggak mau mengakui kenyataan gitu loh. Sebagian lagi kan karena semangat anti Amerika, apa aja Amerika salah. Sebagian lagi ada wajarnya juga kalau anti Trump, karena memang Trump ini nggak gampang juga orang suka. Kayak gini kan ngomong itu, ngomong ini. Tapi kan kita harus memisahkan antara personality seorang presiden dengan tindakan yang punya dampak sejarah penting. Dampak sejarah penting apa? Membuka Iran, menormalkan Iran, membuat rakyat Iran terbebas dari belenggu. Itu penting tuh. Kenapa penting? Karena Iran negara terbesar di Timur Tengah. Kawasan yang sudah bergolak 100 tahun. Iran juga penting karena bagian dari apa yang disebut dengan Huntington kan, Islamic Civilization yang sedang bergerak. Bagaimana negosiasi kita dengan modernitas dan dunia baru. Dubai memilih jalan yang benar, Abu Dhabi juga begitu, Indonesia juga begitu, Arab Saudi juga mulai begitu, Turki juga memilih jalan yang benar. Yang keliru adalah Iran. Sekarang mau diperbaiki oleh Hegelian historical individual. Orang nggak suka dengan orangnya Trump, tetapi tindakannya menghasilkan impetus yang membuat sejarah barangkali berjalan ke arah yang lebih baik. Nah, kepada publik netizen Indonesia yang masih fanatik dengan Iran, ya kita sampaikan suara bersahabat. Suara persahabatan yang mengajak untuk membuka perspektif yang agak sedikit lebih luas dan lebih dalam. Gitu Mel kira-kira. Betul. Jadi tinggal lihat aja sebenarnya Teheran sama Dubai mana yang ini. Udah jelas padahal kan. Atau dengarkan Rahimi dan Lana Nasabe, Menteri Luar Negeri dari Dubai. Jangan dengarkan kita, dengarkan tokoh-tokoh dari wilayah itu sendiri. Bagaimana pandangan mereka terhadap negeri mereka, Dubai, Abu Dhabi dan Iran. Tetangganya sendiri loh. Ini cuma di seberang teluk. Nyebrang doang. Oke. Baik, terima kasih Bang Jelly. Terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Demikian Top News International Freedom Institute. Sampai jumpa.